Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget dari buku kerennya Morgan Housel, The Psychology of Money. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ada orang yang pinter banget soal uang, tapi kok keputusannya malah sering aneh? Nah, ternyata sukses soal duit itu bukan soal seberapa jenius kita, tapi lebih ke gimana kelakuan kita. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari sini, dari kutipan yang jelek banget. Jadi, Morgan Housel tuh bilang, ngurusin duit itu lebih kayak soft skill, bukan ilmu pasti kayak matematika. Intinya bukan soal apa yang ada di otak kamu, tapi gimana kamu bersikap. Kutipan ini pas banget kan? Pinter doang tapi emosional, ya bisa ambiar juga ujung-ujungnya urusan finansial. Dan ini nih pertanyaan yang bikin kita mikir keras. Kok bisa seorang petugas kebersihan di akhir hayatnya malah jauh lebih kaya dari seorang eksekutif lulusan Harvard? Ini bukan cerita dongeng loh, ini kisah nyata. Pertanyaan ini seolah-olah maksa kita buat ngeliat lebih jauh dari sekedar ijazah atau gaji. Ini soal cara kerja otak kita pas lagi berhadapan sama uang. Oke, buat jawab pertanyaan tadi, kita bakal ngelewatin 6 ide kunci. Pertama, kita lihat duel antara otak lawan perilaku. Terus kita bahas gimana cerita personal kita soal duit itu ngebentuk segalanya. Ada juga soal si kembar, keberuntungan dan risiko. Lalu jebakan nggak pernah cukup yang bahaya banget. Terus bedanya jadi kaya sama tetap kaya. Dan terakhir kita akan dapat survival mindset yang bisa kita pakai. Oke, kita masuk ke ide pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental. Soal uang, kelakuan kita itu jauh lebih nentuin hasilnya daripada kepintaran kita. Biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat dua kisah nyata yang bedanya kayak langit dan bumi. Di satu sisi, kita punya Ronald Reed. Dia ini seorang petugas kebersihan. Kerjanya ya gitu-gitu aja, gajinya juga nggak seberapa. Tapi apa yang dia lakuin? Dia sabar banget, konsisten nabung dari uang recehnya, terus diinvestasiin. Hasilnya, pas meninggal dia ninggalin warisan jutaan dolar buat amal. Gila kan? Nah, di sisi lain, ada Richard Fuscone. Ini kebalikannya, lulusan Harvard, eksekutif top di dunia keuangan. Duitnya banyak banget. Tapi, keserakahannya bikin dia ngambil utang gede-gedean buat gaya hidup super mewah, dan akhirnya bangkrut. Jadi, poin utamanya di sini apa? Warren Buffett menang bukan karena otaknya lebih encer, jelas bukan, tapi karena perilakunya. Sabar dan rendah hati itu jauh lebih powerful. Ini bukti kalau ngelola uang itu ya soal psikologi, bukan soal jago ngitung. Pelajaran yang ngena banget kan? Nah, lanjut ke ide kedua. Ini bakal bantu kita ngerti kenapa kadang-kadang kita lihat orang lain bikin keputusan finansial yang menurut kita gila banget. Jawabannya simpel tapi dalam. Setiap keputusan itu masuk akal bagi orang yang ngambil keputusan itu. Kenapa? Karena semua itu berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri. Coba deh lihat ini, bener-bener bikin kaget kan? Pengalaman pribadi kamu soal uang yang sebenarnya cuma seiprit dari semua kejadian di dunia ini, itu ngebentuk sekitar 80% cara kamu mandang dunia keuangan. Jadi pandangan kita itu sempit banget, cuma dibentuk dari potongan kecil realita yang kita alamin sendiri. Ini contoh yang pas banget. Bayangin, kamu lahir tahun 1970. Pas kamu remaja, pasar saham tuh naik gila-gilaan. Apa yang kamu pelajari? Wah, saham ini mesin pencetak uang. Tapi, coba kalau kamu lahir tahun 1950. Waktu kamu seumuran itu, pasar saham malah gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Pelajarannya, saham itu ngecewain. Lihat kan, dua orang sama-sama pinter, tapi karena beda generasi, keyakinan mereka soal saham bisa beda 180 derajat, dan dua-duanya merasa benar. Lanjut, ide ketiga. Ini benar-benar pelajaran soal rendah hati. Ada dua kekuatan kembar yang sering kita lupain, keberuntungan dan resiko. Mereka ini kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Dan mereka ngingetin kita kalau hasil di hidup ini tuh nggak 100% karena usaha kita doang. Contoh paling terkenalnya Bill Gates. Ya, dia emang jenius dan pekerja keras. Nggak ada yang bantah itu. Tapi dia juga dapat luck yang benar-benar langka. Sekolah di salah satu dari sedikit SMA di dunia waktu itu yang punya komputer. Itu tahun 1968 loh. Nah, sekarang kita lihat sisi lainnya, resikonya. Gates punya sahabat dekat namanya Ken Evans. Sama-sama pinter, sama-sama ambisius. Mereka punya mimpi besar bareng. Tapi takdir berkata lain. Ken kena resiko yang juga langka banget. Dia meninggal waktu mendaki gunung sebelum lulus. Skill sama, ambisi sama, tapi hasilnya beda total cuma gara-gara nasib. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Karena hasil yang super sukses atau super gagal, itu sering banget ada campur tangan keberuntungan atau resiko. Ngeliatin kisah-kisah miliarder gitu doang bisa jadi malah menyesatkan. Lebih baik kita fokus ke pola-pola umum yang bisa diulang. Pelajaran yang beneran bisa kita pakai, itu biasanya ada di hal-hal yang wajar, bukan yang luar biasa banget.
Oke, tadi kita udah ngomongin resiko dari luar. Sekarang kita bahas jebakan psikologis yang ada di dalam diri kita sendiri, yaitu bahaya dari nggak pernah merasa cukup. Ini kayak main bola nih, tapi tiap kali kita mau ngegolin, tiang gawangnya geser makin jauh. Lihat aja kasus Rajat Gupta sama Bernie Madoff. Dua orang ini udah di puncak karir. Gupta itu CEO McKinsey, udah punya duit $100 juta. Madoff punya bisnis yang super sukses. Mereka udah punya semua yang orang impikan. Duit, status, kebebasan. Tapi itu semua nggak cukup. Mereka mempertaruhkan semuanya cuma demi dapat lebih banyak lagi. Dan akhirnya, hancur, kehilangan semuanya. Kenapa bisa gitu? Nah, biang keroknya itu satu, perbandingan sosial. Kita selalu ngelihat ke atas. Selalu ada aja yang lebih kaya. Pemain bola gajinya miliaran. Dia ngiri sama yang punya klub. Yang punya klub ngiri sama Warren Buffett. Ini game yang gak akan pernah ada menangnya. Satu-satunya cara buat menang? Ya, berhenti mainin game itu. Ide kelima ini, ini penting banget. Ternyata, skill buat jadi kaya itu seringkali beda banget, bahkan bertolak belakang sama skill buat tetap kaya. Loh, kok bisa? Yuk, kita bedah perbedaannya. Gini, buat jadi kaya, kita itu harus optimis, berani ambil resiko, berani nunjukin diri. Bener kan? Tapi, buat tetap kaya, kita butuh kebalikannya. Kita butuh rendah hati, kita butuh rasa takut, bahkan sedikit paranoia. Kita harus sadar kalau semua yang udah kita punya itu bisa hilang dalam sekejap. Kisah tragisnya Jesse Livermore ini contoh paling nyata. Dia itu jenius banget soal jadi kaya. Waktu pasar saham ambruk tahun 1929, dia malah dapat duit yang setara $3 miliar hari ini. Gila, tapi karena terlalu pede, dia malah makin berani ngambil risiko yang makin gede, dan akhirnya dia kehilangan segalanya sampai bunuh diri. Dia jago di langkah pertama, tapi gagal total di langkah kedua. Jadi, intinya apa? Investasi yang bagus itu bukan soal bikin keputusan yang hebat-hebat terus. Bukan, tapi soal gimana caranya biar kita nggak bikin kesalahan fatal, itu aja. Kuncinya itu survival, bertahan. Sukses jangka panjang itu cuma bisa didapat kalau kita bisa bertahan cukup lama di permainan. Dan itu artinya kita harus bisa menghindari kesalahan yang bisa bikin kita game over. Oke, setelah semua pembahasan tadi, terus gimana cara kita ngejalaninnya? Nah, ini dia intisarinya, pelajaran praktis yang bisa kita bawa pulang. Kita harus punya apa yang disebut pola pikir bertahan hidup, atau survival mindset. Ada 3 hal utama yang perlu kita ingat. Pertama, tujuan utama kita itu bukan nyari untung segede-gedenya, tapi gimana caranya biar kita nggak tergoyahkan secara finansial. Kedua, selalu siapin margin of safety. Anggap aja rencana kita itu bakal ada melesetnya, jadi kita siap. Dan yang ketiga, ini istilah yang keren, jadilah optimis yang paranoid. Maksudnya, kita tetap percaya sama masa depan yang bagus, tapi kita juga sadar banget kalau perjalanan itu nggak akan mulus dan penuh resiko. Pada akhirnya, semua ini ngajarin kita satu hal, rendah hati. Rendah hati untuk mengakui kalau kelakuan kita lebih penting dari otak kita. Rendah hati untuk sadar kalau bisa bertahan, itu lebih hebat dari segalanya. Jadi, kalau nanti di luar sana ada yang nawarin kepastian, jalan pintas, atau jaminan untung besar, ingat-ingat ini ya, justru di saat-saat itulah kehati-hatian jadi kekuatan super